Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudis Hukum, Ruang Diskusi Hukum. Seperti pada episode sebelumnya, kita akan membahas tentang persoalan hukum yang sering terjadi di masyarakat pada umumnya. Kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh sahabat saya, Bapak Amir Minabari, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau saat ini aktif sebagai dosen, pengacara, juga tengah menulis buku. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba mendiskusikan tentang fidusia. Pak Amir, terkait fidusia ini sering kita dengar ketika kita misalnya kredit mobil atau motor. Biasanya sering mendengar tentang kata fidusia atau jaminan fidusia. Sebenarnya fidusia itu seperti apa, Pak Amir? Ya, baik. Jadi untuk fidusia ini sebenarnya dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Jadi di situ intinya diatur mengenai dasar hukum tentang penjaminan fidusia. Jadi fidusia ini adalah salah satu penjaminan kebendaan milik orang lain atau si debitur. Dalam bahasa hukumnya itu bahasa Belandanya disebut dengan zekerheid, yakni menjaminkan hak kepemilikan seseorang kepada orang lain. Nah, mengenai jaminan kebendaan ini sendiri itu sebenarnya jaminannya itu bersifat aksesorir atau bersifat tambahan daripada perjanjian pokoknya atau perjanjian utamanya. Jadi dikenal ada tiga macam. Yang pertama itu gadai, yang kedua fidusia, dan juga hak tanggungan khusus untuk benda-benda tidak bergerak seperti tanah. Nah, kalau fidusia itu dia mengikat atau khusus untuk menjaminkan benda-benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Nah, perbedaannya apa? Untuk fidusia ini sendiri memang agak unik dibandingkan dengan pembebanan jaminan yang lain seperti hak tanggungan dan gadai. Nah, untuk khusus fidusia itu jadi dia itu terikat dengan akta fidusia yang namanya. Nah, akta fidusia ini atau perjanjian fidusia ini dia kalau orang awam itu melihatnya itu hanya sekedar jaminan, tapi tidak seperti itu. Perikatannya itu adalah berdasarkan asas hukum yang namanya constitutum possessorio. Jadi dengan seseorang itu menjaminkan fidusia, artinya apa? Artinya hak kepemilikan benda itu dari milik si pemberi fidusia beralih ke penerima fidusia. Misalnya saya membeli satu unit mobil. Nah, itu setelah pada saat membeli mobil, terus saya melalui pembiayaan, misalnya leasing atau finance itu, di sana kita menandatangani perjanjian pokoknya dulu. Setelah itu baru kemudian diikuti dengan perjanjian fidusianya. Nah, jadi ketika fidusia itu selesai ditandatangani, berarti hak kepemilikan mobil itu sebenarnya bukan lagi milik saya sebagai debitur, walaupun saya membeli mobil itu melalui pembiayaan mereka. Tapi ketika fidusia itu telah ditandatangani, maka hak kepemilikan dari saya itu telah beralih kepada penerima fidusia atau ini leasing misalnya. Seperti itu. Jadi dia model penjaminannya itu adalah constitutum possessorio namanya, dan itu tidak dikenal di dalam hak tanggungan atau penjaminan atas tanah. Nah, Pak Amir,
dalam perjalanannya kemudian angsuran kita itu tersendat atau kita bermasalah dalam proses mengangsur. Apakah pihak leasing atau pihak kreditur itu bisa menarik paksa kendaraan kita? Ketika kredit itu menjadi bermasalah atau menunggak atau prestasi istilahnya, si kreditur itu walaupun dia sebagai pemilik dari benda tersebut karena sudah dijaminkan dengan fidusia, tapi dia tidak bisa begitu saja untuk mengambil atau menjual benda tersebut, karena jaminan fidusia itu yang tadi constitutum possessorium itu, walaupun benda itu telah diberikan kepada hak kepemilikannya telah diberikan kepada si kreditur, tapi si debitur itu memiliki hak untuk menguasai atau untuk memegang benda itu. Jadi secara penguasaan itu tetap berada pada debiturnya, walaupun kepemilikan berada pada kreditur. Jadi seperti itu fidusia, perikatannya seperti itu. Jadi si debitur itu tetap memiliki hak untuk menikmati atau untuk menguasai benda tersebut, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana ketika kredit itu menjadi menunggak atau prestasi istilahnya, terus kemudian si kreditur menarik paksa barang jaminan fidusia tersebut. Nah, jadi berdasarkan putusan MK tahun 2019 nomor 18 tahun 2019 kalau nggak salah, itu sudah menegaskan pada intinya ada 2 poin di sana yang harus dipenuhi agar barang jaminan atau barang fidusia tersebut bisa dijual langsung oleh si kreditur. Yang pertama yaitu harus ada kesepakatan mengenai prestasi. Nah, biasanya kesepakatan itu harus dimuat dalam klausul di dalam perjanjian pokoknya. Bagaimana di situ mengatur mengenai bagaimana keadaan prestasi itu terjadi. Jadi harus disepakati oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian tersebut. Kalau tidak diatur mengenai itu, mengenai bagaimana si debitur itu bisa dinyatakan telah prestasi, maka si kreditor tidak bisa melakukan upaya penjualan secara langsung seperti itu, atau eksekusi, istilahnya parate eksekusi. Ya, di dalam fidusia itu diatur dalam pasal 15 ayat 3 mengenai kewenangan yang diberikan kepada kreditur untuk menjual secara langsung apabila si debitur itu telah prestasi atau telah cedera janji. Nah, jadi itu yang pertama, syarat yang pertama harus ada kesepakatan antara debitur dan kreditur mengenai prestasi, mengenai kapan terjadinya keadaan prestasi dari si debitur itu. Yang kedua adalah harus ada penyerahan secara sukarela dari si debitur kepada kreditur. Penyerahan secara sukarela ini harus tertuang secara tertulis dan ditandatangani oleh si debitur. Kalau si debitur tidak berkenan untuk memberikan benda tersebut, barang tersebut secara sukarela, maka si kreditur tidak bisa mengambil secara paksa benda tersebut. Karena itu jika dilakukan, maka itu sudah pasti melawan hukum, dan si debitur bisa melakukan upaya hukum, misalnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada si kreditur tadi karena telah mengambil paksa tanpa persetujuan dari dia, seperti itu. Atau malah bisa dipidanakan dengan pasal pencurian misalnya, karena telah mengambil hak. Jadi begini, di situ
si debitur itu dia memiliki hak atas benda tersebut, hak berupa hak menguasai yang timbul dari perjanjian fidusia tadi. Walaupun hak pemilikan telah berada pada kreditur, tapi si debitur itu memiliki hak untuk menguasai benda tersebut sampai dengan dilunasinya nanti kredit tersebut. Setelah dilunasi kredit tersebut, perjanjian fidusia berakhir, maka karena berakhir perjanjian fidusianya, maka hak kepemilikan tadi yang berada di penerima fidusia beralih kembali kepada si debitur. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi hak dari si debitur ini dilindungi oleh hukum, dan itu tidak boleh dirampas secara paksa. Karena kalau itu terjadi, si debitur bisa melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana. Nah, sekarang apa langkah yang harus dilakukan oleh kreditur ketika si debitur ternyata tidak mau untuk menyerahkan? Ketika si debitur ternyata tidak mau untuk menyerahkan barang tersebut, barang jaminan tersebut. Si debitur tentu saja, karena dia telah memiliki sertifikat fidusia, itu kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena di sertifikat fidusia itu terdapat ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Jadi itu sudah sama kekuatannya dengan putusan pengadilan. Jadi si kreditur tadi, jika tidak memenuhi persyaratan tadi, dua persyaratan tadi, tidak ada kesepakatan mengenai uang prestasi atau si debitur tidak bersedia untuk menyerahkannya secara sukarela, maka dia dapat menempuh permohonan untuk melakukan eksekusi via pengadilan atau melalui pengadilan. Tidak perlu lagi melalui gugatan, karena sertifikat fidusia itu merupakan gross akta yang dapat langsung dimintakan eksekusi ke pengadilan. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Amir atas jawaban yang luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebagai tambahan dan kesimpulan untuk diskusi kita pada kesempatan kali ini, yang pertama, bagi konsumen atau debitur yang kendaraannya akan ditarik paksa, sedangkan kita keberatan kendaraan tersebut ditarik, maka jangan pernah menandatangani formulir atau surat apapun yang disodorkan oleh pihak leasing. Karena sudah pasti formulir yang diminta untuk ditandatangani tersebut adalah berita acara penyerahan kendaraan. Jadi tanda tangan itu adalah hak dan bukan kewajiban. Dan pihak leasing tidak boleh memaksa untuk menandatangani itu. Sebab jika formulir itu sudah ditandatangani, maka artinya Anda sudah siap menyerahkan kendaraan tersebut secara sukarela dan bisa dilelang oleh pihak leasing kapan saja. Yang kedua, bagi pihak leasing, jika pihak debitur atau konsumen tidak mau menyerahkan kendaraan secara sukarela, maka cukup bermohon eksekusi ke pengadilan negeri tanpa melalui suatu gugatan lagi. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang seputar informasi hukum, bisa menuliskannya di kolom komentar. Juga yang ingin konsultasi, bisa menghubungi atau kontak admin yang kita tulis di deskripsi. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena channel Rudis Hukum akan terus berbagi informasi-informasi mengenai hukum yang tentu sangat kita butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.